Adi baru saja pulang dari kampus ketika matanya menangkap sosok wanita yang sedang berolahraga di taman kompleks perumahannya. Tubuhnya dibalut bra sport, hitam ketat dan legging abu-abu yang mempertegas bentuk tubuhnya. Keringat membasahi kulitnya, membuatnya tampak semakin menggoda. Wanita itu adalah Rina, seorang ibu muda yang baru pindah ke kompleks beberapa bulan lalu. Suaminya sering bepergian untuk urusan kerja, sehingga hampir setiap hari Rina terlihat jogging atau berolahraga sendirian. Meski sudah beberapa kali bertemu, Adi tak pernah benar-benar berbicara dengannya, hanya sekadar saling menyapa sopan. Namun, hari ini berbeda. Saat Adi berjalan melewati taman, Rina tiba-tiba melambaikan tangan dan tersenyum manis. "Hai, kamu yang sering lewat sini, kan?" Sapanya dengan nada ramah. Adi sedikit terkejut tapi segera membalas senyum. Iya, saya sering pulang lewat sini." Rina mengusap lehernya yang berkeringat, lalu tertawa kecil. "Kamu kuliah di mana?" Adi menyebut nama kampusnya, sementara Rina mengangguk dengan ekspresi tertarik. "Pintar, ya. Dulu aku juga suka belajar, tapi sekarang sibuk jadi ibu rumah tangga." Ia duduk di bangku taman, menepuk tempat di sebelahnya, mengisyaratkan agar Adi ikut duduk. Awalnya ragu, tapi akhirnya Adi menurut. Dari dekat, aroma parfum bercampur keringat Rina terasa memabukkan. "Kamu sering lihat aku olahraga di sini?" tanya Rina dengan nada menggoda. Adi tersenyum kaku. "Ya, kadang-kadang." Rina terkekeh, lalu menyandarkan tubuhnya ke belakang dengan santai. "Kalau begitu, lain kali kita bisa olahraga bareng." Adi hanya bisa mengangguk, merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia belum tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Sejak pertemuan di taman, Adi mulai sering bertemu dengan Rina. Setiap sore, saat dia pulang dari kampus, wanita itu selalu ada di taman, jogging atau sekadar melakukan stretching dengan pakaian olahraga yang ketat. Dan yang membuatnya semakin tak bisa menghindar, Rina selalu menyapanya lebih dulu. "Hai, Adi, pulang kuliah?" "Ya." Rina tersenyum lebar, menyeka keringat di lehernya dengan handuk kecil. Adi hanya mengangguk, mencoba bersikap biasa. Meski matanya tanpa sadar melirik tubuh Rina yang berkeringat. Kali ini, bra sport yang dikenakannya berwarna merah menyala, sangat kontras dengan kulitnya yang putih mulus. "Kamu belum pernah coba jogging di sini, kan?" Rina bertanya sambil mengikat rambutnya ke belakang. "Harusnya kamu ikut lari-lari sedikit, badanmu terlalu kaku." Adi tertawa kecil. "Saya lebih suka olahraga di gym, kalau sempat." "Gym? Rina mendekat sedikit, menatapnya dengan tatapan jahil. "Tapi kamu tetap kurus, ya? Apa nggak butuh pelatih pribadi?" Adi sedikit salah tingkah dengan nada menggoda itu. "Mungkin." Rina tertawa, lalu dengan santai menepuk bahu Adi sebelum berjongkok untuk mengambil botol minumnya. Gerakan itu membuat Adi tanpa sadar memperhatikan lekuk tubuhnya lebih dekat. Dia buru-buru mengalihkan pandangan, tapi Rina sepertinya menyadari kebingungan Adi dan malah semakin menikmati situasi ini. "Kamu nggak punya pacar, kan?" tanyanya tiba-tiba. Adi terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Belum." "Serius? Cowok seganteng kamu masih jomblo?" Rina menaikkan sebelah alisnya, lalu tersenyum. "Berarti aku nggak perlu merasa bersalah kalau suka ngajak ngobrol kamu, ya?" Adi tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. "Kenapa harus merasa bersalah? Ya, siapa tahu ada cowok yang diam-diam naksir kamu dan cemburu karena aku sering godain kamu." Rina menjawab sambil tersenyum nakal. Adi tak tahu harus menjawab apa. Ada sesuatu dalam cara Rina berbicara dan menatapnya yang membuatnya merasa semakin terjebak. Rina bukan hanya sekadar ramah, dia sedang bermain dengan sesuatu yang lebih dari itu. Dan Adi sadar, semakin lama dia menghabiskan waktu dengan Rina, semakin sulit baginya untuk menolak godaan itu. Sejak obrolan terakhir mereka, Adi merasa hubungannya dengan Rina semakin aneh. Bukan sekadar kebetulan lagi, setiap kali dia pulang, Rina selalu ada, entah sedang jogging, duduk di bangku taman, atau bahkan sekadar berdiri di depan rumahnya dengan alasan mengambil paket dari kurir. Yang lebih aneh lagi, Rina mulai mengirim pesan kepadanya. "Lagi ngapain?
Aku bosan sendiri di rumah. Pesan itu datang di malam hari, membuat Adi terdiam sejenak sebelum membalasnya dengan santai. Baru selesai nugas. Suamimu nggak di rumah? Tak butuh waktu lama, Rina membalas. Lagi dinas di luar kota. Seperti biasa. Jawaban itu disertai dengan emoji senyum, tapi entah kenapa Adi merasa ada sesuatu yang lain di baliknya. Sejak saat itu, pesan-pesan dari Rina mulai sering berdatangan. Awalnya hanya obrolan biasa, tapi lama-kelamaan terasa semakin pribadi. Suatu sore di taman. Hari ini kamu nggak sibuk? Rina duduk di sebelah Adi, menghela nafas panjang. Brasport hitamnya kali ini sedikit lebih rendah potongannya, memperlihatkan lebih banyak kulit daripada biasanya. Baru selesai kelas, jawab Adi santai. Kamu kelihatan capek. Rina tersenyum kecil. Ya, begitulah. Kadang capek bukan karena fisik, tapi karena pikiran. Adi menoleh, menunggu kelanjutan kalimatnya. Kamu tahu nggak, rasanya seperti apa ketika selalu merasa sendirian, meskipun punya seseorang di hidupmu? Rina bertanya. Tatapannya sedikit menerawang. Adi terdiam. Dia bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Suamimu? Tanyanya pelan. Rina mengangguk, lalu tersenyum kecil, tapi ada kesedihan di matanya. Dia baik, bertanggung jawab, tapi aku sering merasa seperti hanya bagian dari rutinitasnya. Dia sibuk kerja, sibuk urusan kantor, dan aku cuma ada di rumah, jadi istri yang diam dan menunggu. Adi tak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu dalam cara Rina berbicara yang membuatnya merasa iba. Tapi di sisi lain, ada juga sesuatu yang terasa seperti jebakan. Kamu pasti pikir aku aneh, ya? Rina menatapnya dengan senyum tipis. Tapi kamu beda. Adi, aku bisa ngobrol sama kamu tanpa merasa seperti seseorang yang tak terlihat. Adi menelan ludah, merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Kata-kata Rina membuatnya bimbang. Dia tahu ini bisa berbahaya, tapi di saat yang sama, dia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu dari wanita ini yang menariknya semakin dalam. Dan dia mulai takut bahwa dia tak akan bisa keluar begitu saja. Hari itu hujan turun dengan deras saat Adi berjalan pulang. Langit mendung pekat dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dia baru saja melewati rumah Rina ketika tiba-tiba suara panggilan menghentikannya. Adi! Dia menoleh dan melihat Rina berdiri di depan pintu rumahnya. Masih mengenakan brasport ketat berwarna biru tua dan legging hitam. Rambutnya basah terkena gerimis, membuat wajahnya tampak lebih segar dan menggoda. Kamu kehujanan. Masuk dulu, deh, katanya sambil melambai. Adi ragu sejenak, tapi petir yang menggelegar di langit membuatnya menghela napas dan akhirnya melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, aroma khas Rina langsung menyelimuti ruangan. Perpaduan parfum lembut dan keringat setelah olahraga. Sebentar ya, aku ambilin handuk, kata Rina sebelum menghilang ke dalam. Adi berdiri di ruang tamu, matanya menyapu sekeliling. Rumah itu terasa sepi. Tak ada suara TV, tak ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Ini, pakai dulu biar nggak kedinginan. Rina muncul kembali dengan handuk di tangannya. Saat dia menyerahkan handuk itu, jemarinya sedikit menyentuh tangan. Adi sentuhan yang terlalu lama untuk disebut kebetulan. Terima kasih. Adi mencoba tetap tenang sambil mengeringkan rambutnya. Rina duduk di sofa dan menatapnya dengan senyum kecil. Kamu kelihatan kaku banget. Santai aja. Gak usah tegang. Adi tersenyum canggung. Ya, mungkin karena ini pertama kalinya aku main ke sini. Rina mengangkat alisnya. Harusnya sering-sering, biar gak canggung. Hening sesaat. Suara hujan di luar semakin deras. Kamu masih ingat yang aku bilang waktu itu? Rina tiba-tiba bertanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Tentang rasa kesepian, Adi menatapnya, merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ya, aku ingat. Rina menghela napas, lalu mendekat sedikit. Kadang, aku cuma ingin merasa diperhatikan. Mata mereka bertemu. Jarak mereka semakin dekat, dan Adi bisa merasakan hangatnya napas Rina. Dia tahu ini salah. Tapi tubuhnya sekekan terpaku di tempat. Rina mengulurkan tangan, menyentuh wajah Adi dengan lembut. Aku tahu kamu merasakannya juga, bisiknya.
Dan sebelum Adi sempat berpikir lebih jauh, bibir Rina sudah menyentuh bibirnya. Bibir Rina menempel lembut di bibir Adi, hangat dan penuh gairah. Adi terkejut, tubuhnya menegang sejenak. Tapi Rina tak memberinya waktu untuk berpikir. Jemarinya yang halus menyentuh leher Adi, menariknya lebih dekat. Hujan di luar masih deras, menciptakan suasana yang semakin mendalam. Detak jantung Adi berpacu cepat. Dia tahu ini salah. Dia tahu seharusnya menarik diri. Tapi ada sesuatu dalam sentuhan dan aroma Rina yang membuatnya sulit berpaling. Ciuman itu semakin dalam, semakin panas. Rina bergerak lebih dekat, tubuhnya menempel pada Adi, membuatnya bisa merasakan kehangatan kulitnya. Tapi di tengah gairah yang membara, ada suara kecil di kepala Adi yang berteriak, "Hentikan, ini bukan tempatmu." Dengan sisa-sisa kesadarannya, Adi perlahan menarik wajahnya, melepaskan ciuman itu. Napasnya memburu, begitu juga dengan Rina. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh arti. "Rina." Adi berusaha mencari kata-kata, tapi wanita itu hanya tersenyum tipis. "Aku tahu," bisiknya. "Aku tahu ini berbahaya." Hujan masih turun deras, dan suasana dalam ruangan terasa semakin berat. Rina menatapnya, seolah menunggu apakah Adi akan melangkah lebih jauh atau mundur. Dan saat itu, Adi sadar bahwa dia telah melangkah ke dalam sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Setelah ciuman itu, Adi pergi dengan pikiran yang berantakan. Hujan masih turun saat dia berjalan pulang, tapi bukan dinginnya yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan kebingungan dalam hatinya. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang sudah dia lakukan? Malam itu, Adi berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar. Bayangan Rina terus terlintas di pikirannya, tatapan matanya, sentuhan hangatnya, bibirnya yang lembut. Ada sesuatu dalam dirinya yang menginginkan lebih. Tapi ada juga suara di dalam kepalanya yang mengingatkan bahwa ini salah. Rina adalah istri orang. Ini bukan sekadar godaan biasa. Ini adalah jebakan yang bisa menghancurkan segalanya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Rina, kamu baik-baik saja?" Adi menatap layar. Jantungnya kembali berdetak cepat. Dia bisa mengabaikannya, bisa memutuskan untuk berhenti sebelum semuanya menjadi lebih dalam. Tapi jemarinya justru mengetik balasan. "Adi, aku enggak tahu. Semuanya terasa aneh." Balasan Rina datang cepat. "Rina, aku juga merasa begitu, tapi aku enggak menyesal." Adi menghela nafas panjang. Dia seharusnya merasa menyesal, tapi anehnya, yang dia rasakan justru sebaliknya. Dan itu yang paling menakutkan. Karena semakin dia mencoba menjauh, semakin dia ingin kembali. Hari-hari setelah ciuman itu terasa semakin membingungkan bagi Adi. Setiap kali dia bertemu Rina, perasaan yang sulit dijelaskan itu semakin kuat. Ada tarikan tak kasat mata yang terus mengundangnya kembali ke dalam dunia yang penuh dengan godaan dan bahaya. Namun, di saat yang sama, ada suara hati yang terus mengingatkan bahwa dia harus mundur. Rina pun semakin sering menghubunginya. Mereka mulai berbicara lebih pribadi, bahkan hingga larut malam. Setiap pesan, setiap obrolan, semakin menjerat Adi dalam permainan ini. Rina tahu cara memainkan perasaan Adi, dan dia, entah mengapa, mulai terbiasa dengan perasaan itu. Namun, satu malam, Adi mendapat telepon dari Rina. Suara di seberang terdengar lebih tegang dari biasanya. "Adi, aku nggak bisa terus begini." Suara Rina terdengar serak, seperti berusaha menahan emosi. "Rina?" Adi bertanya cemas. "Ada apa? Kenapa suaramu begitu?" "Aku rasa kita sudah terlalu jauh," Rina melanjutkan. Suara gemetar. "Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku tahu aku salah, tapi kamu juga sama." Adi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Setiap kata yang keluar dari bibir Rina terasa seperti pukulan yang menyesakkan. "Suamiku sudah mulai curiga," Rina melanjutkan. "Aku harus berhenti. Aku harus menghentikan semuanya." Ada keheningan sesaat di antara mereka. Adi bisa mendengar napasnya yang berat. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kata-kata itu. "Tapi, apa kita bisa berhenti begitu saja?" Adi bertanya pelan,
meski dia tahu itu bukan hanya pertanyaan kosong. Aku harus, jawab Rina tegas. Kamu juga harus. Kita berdua harus mundur sebelum semuanya terlambat. Ini bukan hanya tentang kita. Ini bisa menghancurkan banyak hal. Adi, aku nggak mau itu. Adi menatap layar ponselnya yang gelap. Sebuah perasaan campur aduk muncul di dadanya, kesedihan, penyesalan, dan rasa kehilangan. Dia ingin melawan perasaan itu, tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Baiklah, akhirnya Adi berkata, suara serak, jika ini yang terbaik, aku akan mundur. Rina terdiam, lalu terdengar suara air mata yang tertahan. Aku minta maaf, Adi, aku benar-benar minta maaf. Jangan minta maaf, jawab Adi. Kita berdua yang salah. Mungkin kita memang harus berhenti. Malam itu, Adi merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Sebuah kisah yang penuh gairah dan godaan akhirnya mencapai ujungnya. Namun, meski Rina mengakhiri semuanya, Adi merasa ada sesuatu yang tetap tertinggal, sebuah rasa penasaran. Sebuah ketergantungan emosional yang sulit dijelaskan. Dia berdiri di jendela kamarnya, memandang malam yang sunyi. Hujan telah reda, tetapi hatinya tetap basah. Dia tahu, meskipun semuanya sudah berakhir, kenangan itu akan terus menghantuinya. Akhir yang tak terduga, namun tetap membawa pelajaran besar bahwa tidak semua godaan layak untuk dikejar. Dan kadang mundur adalah pilihan terbaik sebelum semuanya menjadi terlambat.